Metro Jakarta Pusat. Jaringan Iran, Nigeria, dan kelompoknya di Indonesia, beberapa lokasi yang lazim digunakan untuk bertransaksi narkoba seperti Kampung Ambon dan beberapa lokasi lainnya bisa kita kendalikan, bisa kita tuntaskan. Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kapolres beserta Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat, tentunya dengan koordinasi Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya atas prestasi yang spektakuler ini. Ini juga barang buktinya cukup menarik karena diletakkan di dalam piston, sehingga kalau dibawa bergerak tanpa menggunakan alat khusus seperti X-ray, maka narkotika ini sulit untuk dideteksi. Yang menjadi pembeda dari kelompok jaringan produsen dari China adalah dari kemasannya. Ini menggunakan Tupperware dan besaran jumlah kilogramnya juga menggunakan bahasa abjad Arabik. Jadi patut diduga ini berasal dari Timur Tengah. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Untuk hal yang sifatnya teknis nanti akan dijelaskan oleh Kapolres bersama Kabid Humas. Perintah saya jelas, para Kapolres, jajaran Direktorat Narkoba untuk mengungkap tuntas, memberantas habis bandar jaringan narkoba yang bekerja memasok narkoba di Jakarta. Masyarakat yang menjadi korban kita rehabilitasi, tapi bandar beserta jaringannya harus kita basmi secara tuntas, sehingga tidak ada lagi kampung-kampung yang kemudian diidentifikasi sebagai pusat peredaran narkotika yang banyak merugikan generasi muda kita. Saya kira ini hadiah buat kita semua menjelang besok. Lusa kita memasuki 1 Syawal. Pengungkapan ini mudah-mudahan sekaligus memberi semangat kita untuk terus melindungi, menjaga warga negara kita dari penyalahgunaan narkotika. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Yusri aja jawab ya. Oh iya, sekarang boleh Pak tanya? Boleh. Pak Izin, ini dari TV One mau tanya, ini kan sindikatnya dari Nigeria, dari pihak kepolisian sudah mencium adanya di Timur Tengah, tapi pengendalinya adalah kelompok dari Nigeria. Informasi tentang masuknya barang ini juga adalah kerjasama kita dengan DEA. Jadi ada agen DEA yang kita update bekerjasama tentang pergerakan. Patut diduga bahwa ini masuk melalui jalur laut berdasarkan hasil interogasi dan hasil penyelidikan kita. Ini di dalam pemantauan sekitar 3 bulan, dari mulai bulan-bulan Februari kelompok ini diidentifikasi oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Baik Pak, saya Pak, satu Pak, ini setahu saya waktu tahun lalu tuh sudah ada juga di narkoba anak
menangkap jaringan Iran waktu itu 288. Itu dari narkoba. Sekarang yang saya mau tanya, ini adalah rekor, Pak. Ini rekor di mana saya tahu baru ingat Iran pernah 300, Jakarta Selatan 130, Depok 50. Ini harus diapresiasi, Pak, bahwa tim ini mappingnya pasti akan lama. Mungkin apresiasi dari Kapolda seperti apa? Terima kasih. Setiap kerja keras pasti ada penghargaan atau reward dari pimpinan. Nanti kami berharap dari saya pasti akan saya beri apresiasi, tapi saya pikir Bapak Kapolri akan mengapresiasi juga. Kami akan menyarankan untuk tim yang bekerja ini diberikan reward, dan barang ini nilainya sekitar 400 miliar, dan kalau digunakan oleh masyarakat yang ketergantungan narkotika ini bisa digunakan oleh sekitar 1,2 juta pengguna aktif. Ini yang bisa kita selamatkan. Saya kira itu rekan-rekan semuanya, terima kasih. Ini saya tunjukkan contoh barang buktinya yang di dalam ini, ini dalam piston yang sama Pak Yusri, ini yang dalam kemasan Tupperware. Ini bisa kabel setelah dibelah bisa di dalam. Penjualan narkoba ini akan berhubungan atau mendanai aksi-aksi tertentu di Indonesia, atau salah satunya ini berhubungan dengan aksi terorisme, Pak? Kita sedang selidiki apakah ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain atau murni sindikat narkoba. Kan narkotika ini memang juga memiliki korelasi dengan organized crime yang lainnya. Bisa saja memiliki korelasi dengan kelompok-kelompok teror, bisa saja juga kelompok-kelompok kartel, bisa saja juga dengan pelaku-pelaku arms smuggling dan sebagainya, people smuggling dan sebagainya. Pak, ini kan kalau dari tadi paparan Bapak kan dua orang ini adalah yang membawa sabu itu ya Pak ya. Nanti kedepannya apakah sekarang sudah ada yang masuk dalam DPO atau nanti penyelidikannya sampai nanti ke jaringan internasional ini? Karena ini yang bekerja adalah jaringan internasional, kita melakukan kerjasama dengan agen penegakan hukum yang berada di luar, termasuk yang tadi saya sampaikan dengan DIA, sehingga pertukaran informasi untuk mengungkap jaringan ini mulai dari hulunya sampai kepada hilirnya bisa kita ungkap tuntas. Terima kasih dijelaskan. Ini kan baru kita kita masih terus mendalami keterkaitan pelaku-pelaku yang lain dan juga jaringan-jaringan yang lain. Dijelaskan Pak Kapolda tadi ini memang lebih kurang 3 bulan sudah memang diikuti semua. Kita bekerja sama dengan Satuan Keamanan Narkotika negara lain karena kita menyangkut masalah lintas negara. Produsennya adalah dari Timur Tengah, pengendalinya adalah dari Nigeria, dan memang tujuannya adalah ke Indonesia melalui jalur laut dari ujung Sumatera, dari Aceh sana. Ya. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan beberapa termasuk DIE di sini, salah satunya yang membantu kita. Kenapa di hotel ini? Karena memang asalnya dropping barang ini pertama ke sini. Ini yang kemudian diikuti oleh anggota Satserse Polres Jakarta Pusat. Kemudian setelah itu dikejar, diintai terus, diikuti sampai dengan ke daerah Gunung Sindur, Bogor. Dari situ dilakukan penangkapan terhadap kendaraan yang berisi lebih kurang 310 kg sabu-sabu. Nah, dengan 2 orang tersangka. Jadi pertanyaan, apakah masih ada tersangka yang lain? Ini masih kita dalami. Masih dalam pendalaman oleh Sat Narkoba yang di-backup langsung oleh Dit Narkoba Polda Metro Jaya. Ini adalah penangkapan yang terbesar untuk tingkat Polres, ya, dengan besar sekitar 310. Tadi sudah disampaikan oleh teman dari teman media, memang betul. Yang kedua ada yang 280 kemarin. Ini adalah 310 yang terbesar
dan masih terus kita kembangkan. Ini masih terus dikembangkan oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat. Apakah kemungkinan masih ada tersangka-tersangka yang lain? Ini kan umum ya, siapa saja boleh bermalam di sini, termasuk negaranya pun mulai dari start dari sini. Ini sudah kita ikuti terus sampai dengan Bogor, sampai dengan saya ceritakan tadi. Ya, tetapi semuanya apakah dijadikan saksi nantinya itu sambil berjalan nanti penyidik akan kembali. Pak, kalau boleh tanya lagi, tadi kan pertanyaan lanjutan Pak, tadi kan memang tujuannya ke Indonesia ya Pak. Jadi awal doping pertama itu memang di Jakarta atau dia melewati wilayah-wilayah lain Pak yang itu memang jadi tujuan? Oke, saya sudah katakan tadi, ini memang via melalui laut dari bukan lewat Aceh barang ini, ya dari ujung Sumatera sana, kemudian lewat darat sini sampai dengan ke Jakarta, tujuannya ke sini. Kalau mau ditanya untuk disebarkan kemana saja, termasuk Jakarta sini. Tadi Pak Kapolda sudah jelaskan, ya. Ada indikasi memang juga sama ke Kampung Ambon juga ada. Karena ini semua dimasuki, termasuk Jakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat ini. Ya. Di pasal 115 ayat 2 subsidiar pasal 114, lebih lagi ke pasal 112 ayat 2 untuk pasal 132 di Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya adalah paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun penjara atau hukuman mati. Bahwa sesuai dari arahan pimpinan bahwa kami menggunakan pola preemptive strike, artinya kita harus mengungkap kasus ini di hulu sebelum sabu ini menyebar ke masyarakat. Kalau ini sudah menyebar, maka akan susah pengungkapannya. Dan kita paham, kita tahu berdasarkan pengalaman empiris, ini berpengaruh juga terhadap kejahatan-kejahatan jalanan dari narkoba ini. Pengalaman kami bisa dianalogikan 9 dari 10 kasus kejahatan lapangan street crime, apakah itu jambret, pencurian dan kekerasan, itu pasti sebagian besar dalam pengaruh narkoba karena bisa meningkatkan halusinogen dan stimulan. Hilang rasa takut sehingga orang lebih sadis dan fatalitasnya lebih tinggi. Oleh karenanya kita benar-benar berkomitmen menggunakan pola preemptive strike. Pada saat barang itu belum tersebar, kita harus hantam. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.